Oke, ketemu lagi dalam sesi ketujuh tutorial online ya, tutorial online di mata kuliah teknik operasi atau riset operasi ya. Jadi mata kuliah ini berbicara dengan berbagai hal tentang operasional ya, tapi tentu saja sebelum masuk ke materi ini saya mau mengingatkan, karena sekarang sudah materi ke-7 ya, atau pertemuan ke-7 untuk teknik operasi. Mahasiswa saya ingatkan kembali untuk mengecek lagi berbagai tugas dan diskusinya, sehingga tidak ada lagi nanti yang bertanya, oh Pak, saya belum mengisi yang pertama itu sudah lewat waktunya ya, sudah tidak bisa dibuka lagi. Kami tutor tidak bisa atau dosennya tidak bisa membantu Anda untuk hal tersebut. Nah, tapi untuk sesi ke-7 sekarang tentu saja saya akan hari Rabu minggu ini mungkin saya akan coba ke belakang, mulai melakukan sweep terhadap penyapuan terhadap seluruh tugas atau diskusi yang sudah lewat. Jadi saya akan coba lihat ke sana apakah masih ada yang tertinggal. Jadi saya harapkan tugas dan diskusinya diisi ya. Karena dengan demikian Anda bisa mendapatkan nilai yang lumayan optimal ya. Baik, nah kali ini kita akan bicara yang lebih dalam tentang riset operasi. Nah, dalam dunia kerja apakah hal ini dipakai? Sangat dipakai ya, terutama bidang perencanaan dalam sebuah sistem. Nah, kalau Anda nanti di dalam sistem manajemen akan masuk ke bidang perencanaan. Bidang perencanaan ini bidang yang paling lama sebetulnya prosesnya, baik dalam bidang industri, baik dalam bidang proyek, apapun paling lama sebetulnya. Karena harus dicari titik paling efektif dalam sebuah perencanaan atau pengembangan proyek ataupun industri, kita menyebutnya produksi ya. Kesalahan sedikit saja dalam bidang perencanaan tentu akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar yang tidak pernah diduga gitu ya. Seperti contoh China baru-baru ini kehilangan salah satu jembatan, baru diresmikan bulan Januari tahun ini sudah hancur ya. Jadi mereka punya infrastruktur sangat maju. Tapi dalam hal ini ada satu kesalahan mereka, adalah mereka terburu-buru membangun di tanah yang sifatnya labil. Bukan labil sebetulnya, lebih ke gemping ya. Tanah itu mudah retak ketika ditekan. Ketika mudah ditekan, tanahnya itu bisa jatuh atau terjadi retakan. Nah, ini saya cari ya kemudian saya pernah punya rekanan dulu, seorang ahli tanah atau geodesi ya. Nah, dia cerita tentang tanah yang seperti itu, jadi saya masih ingat itu, dan retakannya tepat seperti yang dia bilang gitu. Kenapa? Karena tidak ada riset awal yang mencoba merencanakan jembatan itu bertopang pada tanah tersebut gitu ya. Ini terjadi karena apa? Karena sekali lagi salah merencanakan. Nah, betapa pentingnya dalam suatu bisnis atau industri ataupun apa prosesnya untuk sebuah proyek perencanaan awal. Nah, kalau Anda punya materi, ada beberapa hal yang dijelaskan secara simpel, bagus sebetulnya ya.
Seperti bagaimana kegiatan-kegiatan menambal ban. Ya, di situ ada titik-titiknya ya. Jadi ini mungkin Anda dibawa ke sesuatu yang simpel, tapi betul ini adalah sebuah proses, cuman kadang-kadang diabaikan ya karena sama aja lah gitu ya. Nah, seperti kegiatan melepas ban, velg, menyiapkan alat tambal ban, menambal atau mencari kebocoran, menambal ban, memeriksa paku di luar atau memasang ban kembali. Nah, ini adalah proses-proses yang biasa Anda lihat. Apakah itu masuk dalam teknik perancangan? Awalnya ketika belum ada itu pasti iya gitu. Tapi ketika sudah ada, orang sudah hafal tuh keadaan begitu. Nah, tapi keadaan ini saya akan bawa ke proyek sebetulnya ya. Akan saya contohkanlah sedikit tentang membuat sebuah proyek yang saya pernah buat sedikit ya tentang prototipe mesin pengemas mini. Nah, bagaimana saya mencoba merancang dari awal sebuah proyek mesin mini desain gitu ya. Sifatnya semi digital, jadi ada manualnya, ada digitalnya. Nah, berapa hari saya harus melakukan sebuah proses desain? Nah, ini saya coba bikin secara cepat 4 hari karena mesinnya mini. Kemudian ada studi kelayakan enggak terhadap bahan? Ada. Ya, dalam penentuan material simulasi dengan realnya beda. Simulasi kita bisa bikin marketnya yang kecil sebagai mesin. Tapi ketika menentukan material, nah ini kita harus pilih yang tepat. Supaya apa? Supaya nanti mesinnya pas dijalankan tidak terjadi panas, overheat, atau kecelakaan fatal, artinya meledak gitu ya. Itu penting diperhatikan ya untuk studi kelayakan bahan. Kemudian saya coba desain detail mekaniknya. Jadi saya mendesain mekaniknya secara detail. Butuh berapa hari? 3 hari, 5 hari. Karena ini bicara sudah detail. Nah, detailnya seberapa. Kemudian saya melakukan pemesanan komponen. Ya, pada awalnya untuk membuat sebuah mesin satuan berbeda dengan membuat mesin agak banyak untuk diproduksi massal. Ya, untuk produksi biasa atau 1-2 kita bisa beli bahan-bahannya ngecer. Tapi ketika Anda sudah belinya massal atau memproduksinya massal, ini Anda harus masuk ke supplier yang betul-betul punya kualitas tertentu gitu ya. Ini penting ya. Tentu saja bikin ngecer harganya pasti lebih mahal daripada bikin borongan atau banyak karena kita bisa beli bahan paket ya besar. Jumlah besar pasti supplier mau memotong harga bisa sampai 30% potongannya dari kita ngecer. Kemudian selanjutnya saya buat pembuatan komponen internal. Internalnya seperti apa dalam sebuah mesin sederhana tersebut. Kemudian buat komponen di bengkel. Nah, setelah kita coba menentukan desain, coba mendesain teknis secara lengkap, kemudian ini komponen internalnya. Kita sudah masuk bengkel. Itu sudah masuk bengkel, sudah kita tata. Jadi kalau membuat mesin itu, kalau Anda perhatikan bahwa ada satu meja besar tuh komponennya terus kita tata. Menunjukkan bahwa ini yang kita akan mau coba buat. Jadi komponen kita petakan dulu di situ. Jadi ada nomor-nomornya, kemudian kita petakan, kemudian hasilnya jadi. Dalam sebuah meja besar kelihatan apa yang kita mau rakit. Terus peralatan-peralatan kunci di belakang kita udah siapkan. Nah, yang selanjutnya yang krusial juga adalah perakitan awal. Nah, ini perakitan awal harus sesuai dengan desain. Ya, agak sedikit sulit untuk merakit awal sama desain.
Karena untuk mesin-mesin besar, contohnya ada mesin bubut, ada mesin apa sebagai tools untuk merakit mesin tersebut, beda ya. Jadi ada tingkat kerumitannya. Kemudian selanjutnya setelah dirakit, setelah pas, nah ini yang krusial juga. Pengujian mesin, tes fungsionalnya. Jadi ketika perakitan awal Anda tuh memiliki beberapa titik kritis ya, di mana Anda akan diperhadapkan dengan mesin yang harus jadi, gitu ya. Nah, ya. Nah, kebutuhan tersebut setelah perakitan itu sebenarnya nggak lama ya. Ya memakan waktu paling 4 hari atau berapa hari kalau mesin mini ya nggak banyak waktunya. Tapi untuk masuk bengkel lebih lama ya, masuk bengkel lebih lama. Artinya mempersiapkan mesin-mesin itu menjadi sebuah model yang kompak kayak pencetakan, sedangkan itu ya lebih lama ya. Nah, perakitan awal berbeda. Perakitan awal tinggal masang aja. Cuma pada saat pengujian mesin, nah ini krusial. Berhasil atau tidaknya sebuah mesin dites setelah engineer-nya datang, setelah apanya datang pengetesan. Nah ini terhadap uji mesinnya kelihatan. Bila masih belum benar, nah ini terjadi ulang lagi perbaikan ya. Kemudian sampai terjadi hasil finalisasi. Nah itu kira-kira mapping produksi sebuah mesin. Tapi nanti Anda akan mempelajari lebih detail di sebuah proses ya, proses produksi ya. Nah Anda bisa lihat ada materinya yang Anda harus baca ya. Nah di situ ada lebih detail sebetulnya. Kalau saya lebih simpel. Nah kalau di materi yang Anda punya ada waktu mulai paling cepat, waktu selesai paling cepat, waktu mulai paling lambat, waktu selesai paling lambat. Ya. Nah, kalau saya tinggal dikalikan durasi aja, ya dikalikan durasi saja bisa masakan itu. Tapi Anda punya lebih detail. Dipelajari supaya Anda mendapatkan nilai yang lebih optimal. Saya rasa ini sangat berguna ketika Anda mengerjakan sebuah proyek. Karena ini akan menjadi laporan tertulis di mana sebuah proyek akan dilaksanakan. Ya, buat proyek apapun juga ini harus ada gitu ya. Supaya orang bisa tahu nih total apa disebutnya ya, efektif kerjanya seperti apa atau kinerja seperti apa sih ya, yang lebih ini ya, yang lebih bisa kita pakai karena di situ ada beberapa hal tentang durasi ya, model yang disebut dengan durasi pengerjaan proyek. Jadi berapa sih waktunya paling cepat Anda bisa pakai atau paling lambat kita bisa selesaikan gitu ya. Nah itu sedikit tentang teknik operasi kita. Ini lebih ke teknis ya, lebih dalam. Tapi saya berpikir ini akan berguna buat Anda ketika mengerjakan sebuah proyek atau mungkin dalam sebuah perusahaan besar Anda ditempatkan di dalam bidang-bidang produksi atau bidang-bidang apa. Nah ini perencanaan produksi. Nah teori ini akan banyak dipakai di sana, gitu ya. Terutama orang-orang dari manajemen paham tentang ini. Kalau bagian teknis justru hanya mengerjakan internalnya dalamnya. Tapi kalau bagian manajemen pasti penting hal tersebut karena apa? Dialah yang tahu. Oh ini kira-kira segini pengerjaannya. Kalau lewat dari waktunya. Hati-hati pengerjaan proses produksi kalau lewat dari waktunya bisa-bisa satu kena penalti dari klien. Kalau penalti artinya ada kerugian di dalamnya. Jadi harus perhatikan betul detail analisis di sini ya. Nah mudah-mudahan ini bisa berguna buat teman-teman mahasiswa sekalian dalam nanti meniti karir dalam sebuah perusahaan. Baik.
Saya pikir saya sampai sini saja dulu karena ini video pendek. Dipelajari lebih lanjut dan ingat pertemuan ketujuh ini ada tugas dan ada diskusi. Jangan lupa Anda isi dan disegerakan ya supaya saya nanti bisa mungkin dengan baik. Baik, tetap semangat belajar, sukses selalu buat Anda.